dialami pada awal tahun 2020. Daerah Gunung Kidul bertempat kejadian di sebuah dusun yang masih jauh dari hingar-bingar atau hiruk-pikuk ramainya perkotaan. Rumah-rumah masih berjarak puluhan meter dekatnya. Beliau lebih dikenal dengan nama Mbah Rejo, nenek-nenek yang ramah, sangat sopan kepada siapapun. Bertubuh kurus, agak bungkuk, rambut beliau sudah rata berwarna putih. Maklum, karena usia beliau sudah menginjak 70 tahun. Dan kejadian mistis ini dialami beliau pada malam Jumat tengah malam. Mulanya saat beliau tidur, tiba-tiba terdengar suara seorang mengetuk pintu. Tanpa bersuara, hanya terdengar suara pintu diketuk. Beliau menyaut dan menanyakan nama, namun tanpa ada sautan dan hanya pintu yang diketuk terus-menerus. Lantas Mbah Rejo beranjak dari tempat tidur dan membuka pintu. Terlihat sosok yang besar dan berkulit hitam, dan beliau tampak asing dengan orang tersebut. Lantas mereka mulai percakapan, dan agaknya tamu tersebut tergesa-gesa meminta tolong agar anaknya yang berusia 2 bulan untuk dipijit, karena merupakan kewajiban bagi Mbah Rejo untuk menolong orang, dan dia mengiyakan permintaan orang asing tersebut dan diantarkannya Mbah Rejo ke rumah orang tersebut. Jalan kaki melewati kebun jati dan jalan setapak yang sepi tanpa adanya penerangan. Saat tibalah di rumah orang tersebut, dalam benak Mbah Rejo mulai dipenuhi pertanyaan. Dari awal di jalan tanpa berbicara sedikit pun. Dan lantas sekarang Mbah Rejo sampai ke rumah orang tersebut. Tapi anehnya, rumah tersebut tampak sangat familiar bagi Mbah Rejo, karena rumah tersebut merupakan bekas dari almarhum Bapak Parno yang sudah tidak berpenghuni selama 8 tahun. Tetapi yang dilihat Mbah Rejo sekarang, rumah tersebut sangat terang dan ramai penghuninya. Lantas beliau memberanikan diri untuk bertanya kepada orang tersebut, siapa sesungguhnya orang tersebut. Dan dijawablah dengan nada datar kalau mereka merupakan kerabat jauh dari Bapak Pono yang baru pindah 1 hari di situ. Lega perasaan Mbah Rejo karena alasan cukup masuk akal menurut beliau. Dan sampainya di dalam rumah yang ramai berpenghuni, tapi tanpa ada anggota keluarga yang saling mengobrol, hanya seliweran orang-orang tersebut. Dan tibalah istri dari orang asing itu yang berpenampilan serba putih dengan rambut panjang terurai berwarna hitam, berwajah cantik putih bersih, dan dia bernama Gusti Sri Praweswari Rahayu. Itu yang diingat Mbah Rejo sambil menggendong anaknya, dan agaknya mirip dengan ibunya yang sama-sama berkulit putih, hidung mancung, sedangkan bapaknya yang berkulit hitam. Mulailah Mbah Rejo memijit bayi tersebut selama kurang lebih 1 jam. Dan saat selesai, tiba-tiba Mbah Rejo agak kaget karena bayi berusia 2 bulan ini sudah bisa duduk sendiri.
mulai timbul keanehan-keanehan selama beliau di rumah tersebut. Selama beliau di situ pun tanpa ada sajian bahkan air minum yang disediakan. Padahal mereka juga tahu kalau Mbah Rejo berkeringat dan merasa kehausan. Sebab bayi yang dipijit bukanlah seperti bayi pada umumnya, memiliki daging dan otot-otot yang keras layaknya tubuh orang dewasa. Dan gerakannya pun sangat kuat saat dipijit, yang membuat Mbah Rejo kewalahan saat itu. Saat selesai memijit pun lantas Mbah Rejo diantar pulang jalan kaki. Pada saat itu suasana benar-benar sangat sepi. Jalanan yang diselimuti kabut dan tanpa ada obrolan basa-basi dari orang asing tersebut. Dan sampailah depan rumah Mbah Rejo. Pada saat itu Mbah Rejo mulai menahan rasa takut setelah memijit bayi itu. Saat sampai depan rumah, Mbah Rejo disodori uang oleh orang tersebut. Sambil berterima kasih, digenggam erat oleh Mbah Rejo, uang tersebut lantas masuk ke dalam rumah. Dalam hati Mbah Rejo mulai deg-degan dan membuka lembaran uang tersebut. Dan benar saja, lembaran uang berubah menjadi daun kering. Sontak kaget Mbah Rejo. Ternyata yang meminta tolong bukanlah manusia, dan dia hanya bersyukur karena memang makhluk tersebut meminta tolong. Jikalau berniat jahat kepada Mbah Rejo, mungkin saat di rumah sudah dihidangkan sajian-sajian dan minum-minuman yang enak-enak, yang membuat Mbah Rejo tak sadarkan diri, tak bisa lagi pulang ke rumahnya.